Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan ngasih sedikit tips buat teman-teman yang mungkin akan membeli laptop atau netbook ya. Nah, jadi sebelum beli harusnya teman-teman mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal seperti ini. Nah, apa saja? Pertama yang harus dipertimbangkan sebelum kita membeli laptop atau netbook ya, kita harus mempertimbangkan kebutuhan kita terlebih dahulu ya. Buat apa kita membeli laptop, kegunaannya buat apa, dan akan digunakan untuk apa. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita membeli atau mempunyai kebutuhan untuk mengerjakan file-file Office ya, seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel. Nah, tidak mengerjakan pekerjaan seperti editing video atau membuat grafik atau bermain game. Nah, kita tidak perlu membeli spesifikasi atau laptop yang mahal atau speknya tinggi, karena kita hanya menggunakan untuk mengerjakan dokumen saja. Karena mengerjakan dokumen itu tidak perlu spek yang tinggi, kita cukup menggunakan spek yang standar saja, dan itu akan lebih menghemat uang kita. Nah, sebaliknya ketika kita misalnya pekerjaan kita yaitu mengedit video atau membuat desain grafik atau membuat program, memerlukan laptop dengan spesifikasi yang tinggi, kita malah membeli laptop yang spesifikasinya rendah, atau malah membeli laptop yang kebutuhannya hanya untuk membuat dokumen-dokumen. Nah, seperti itu. Jadi akan sangat fatal. Kita udah beli laptop, udah ngeluarin modal, pekerjaan kita untuk mengedit video nggak kelar atau tidak bisa kita kerjakan karena laptop yang kita miliki spesifikasinya kurang. Nah, jadi itu sangat penting. Jadi tentukan dulu kebutuhan teman-teman untuk apa membeli laptop tersebut, untuk pekerjaan atau untuk sekedar browsing atau untuk hanya sekedar belajar komputer. Nah, itu sangat penting. Nah, pertama itu ya, kita harus bisa menentukan laptop kita itu dibeli untuk apa, untuk pekerjaan apa, untuk kebutuhan apa. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita harus benar-benar tahu spesifikasi laptop atau netbook yang ingin kita beli. Jangan sampai beli laptop ini nih kita dapat mahal, harganya 10 juta, ternyata speknya rendah. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai kita membeli kucing di dalam karung. Nah, kita lihat luarnya bagus, ternyata dalamnya jelek. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi laptop itu sama, kalau dilihat ya sama aja, ukurannya sama, ya bodinya nggak terlalu beda lah. Terus apalagi ya, warnanya juga sama gitu ya, paling beda-beda warna kayak gini. Terus ya nggak ada yang kalau dari segi luar nggak jauh beda, sama-sama aja. Ini bahannya plastik atau silikon, sama ini juga sama. Nggak ada yang bahannya dari emas atau dari perak gitu ya. Nah, sama aja semuanya dari plastik kayak gini. Nah, yang ngebedain apa? Yang ngebedain itu spesifikasi. Makanya ada laptop mulai dari mungkin harga berapa juta gitu ya, 3 juta sampai mungkin ada yang puluhan juta, bahkan ratusan juta. Nah, yang membedakan apa itu dari spesifikasinya yang paling utama gitu ya. Jadi untuk dual core atau untuk dual CPU gitu ya, itu paling harganya sekitar 3 jutaan. Nah, yang lebih tinggi lagi misalnya
untuk Core i9 yang seri terbaru itu harganya bisa sampai puluhan juta. Nah itu yang menentukan jadi spesifikasi. Kalau di kita misalnya apa ya, orang yang pintar sama orang yang biasa-biasa aja pasti akan lebih mahal orang yang pintar. Nah kayak gitu. Sama ketika laptop gitu, perbedaannya yaitu sama dari kepintarannya atau dari kecepatannya, dari otaknya. Otaknya lebih pintar yang mana nih antara laptop ini sama laptop yang ini? Pengerjaannya lebih cepat yang mana nih antara laptop yang ini sama laptop yang ini? Nah itu ditentukan sama spesifikasi komputernya seperti itu. Nah ibaratkan prosesor itu sebuah otak. Semakin cepat, semakin pintar, maka akan semakin mahal. Nah jadi yang menentukan mahal atau tidaknya laptop itu berkisar antara berapa juta sampai berapa puluh juta laptop itu. Nah ditentukan dari spesifikasinya, terutama dari prosesor yang dimiliki oleh laptop atau netbook tersebut. Nah seperti itu. Nah jadi harus tahu spesifikasi. Pertama saya akan bahas tentang Intel atau tentang prosesor dulu ya. Yang utama yaitu otaknya, berpikirnya, bekerjanya seperti apa, kecepatannya, terus prosesnya. Nah itu dari prosesor. Nah jadi untuk prosesor itu mungkin ada dua brand yang paling terkenal ya, yaitu ada Intel sama AMD. Nah di pasaran Indonesia dua produk itu saling bersaing. Nah, mana yang lebih unggul atau mana yang lebih bagus tergantung selera kita gitu, tergantung mindset kita. Misalnya dua brand itu Intel sama AMD, pilih yang mana, bagus yang mana? Menurut saya sama-sama saja gitu. Kedua produk tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau kita tahu dan kita paham tentang perbedaan tersebut, kita akan condong memilih ke yang mana, ke Intel atau AMD. Nah, jadi pertama kita pilih dulu brandnya yang mana gitu. Jadi sebelum ke merek laptop, sebelum ke spesifikasi yang lain, kita harus pilih dulu prosesornya, brandnya yang mana, antara Intel sama AMD, yang dua itu aja dulu. Nah jadi lihat di sini misalnya, sini ada Intel ya, Intel logonya kayak gini. Nah ada Intel atau AMD. AMD yang mana ya? Ini juga Intel. Ini AMD nih. Nah, ada yang AMD ya. Nah, mana AMD nih? Jadi ada Intel dan AMD. Pokoknya ada tulisannya, kalau ada stikernya, lihat aja ada AMD, ada Intel. Nah, dua produk itu saling bersaing ketat di pasaran dunia, khususnya di Indonesia. Nah, mungkin banyak yang lebih tahu yaitu prosesor Intel ya. Wah, ini prosesornya apa? Intel nih. Wah, ini prosesornya AMD. AMD itu apa sih? Nah, banyak yang kayak gitu. Kadang-kadang kurang tahu atau brand AMD itu kurang booming di pasaran, kurang didengar sama banyak orang ya, mungkin seperti itu. Nah, saya sarankan sebenarnya AMD itu bagus kalau kita tahu ya, kalau kita benar-benar memperdalami bagusnya dari mana. Nah, kita bahas dulu AMD ya. AMD
ya pastilah dari berapa banyak prosesor yang bisa menyaingi prosesor Intel itu cuman AMD. Tentunya AMD pun tidak kalah canggih dengan Intel. Nah, cuman minusnya untuk AMD atau untuk prosesor AMD itu kurang dikenal sama masyarakat ya, kurang familiar. Nah, seperti itu. Jadi kebanyak yang tahu itu. Padahal prosesor AMD itu sama canggihnya dengan prosesor Intel, cuman dari segi tren Intel jelas lebih unggul. Nah, lalu apa keunggulan AMD? Nah, karena AMD kurang familiar ya, mungkin dari dulu sampai sekarang mungkin agak terkenal ya dari sejak dimunculkannya prosesor Ryzen, tapi tetap soal familiar itu lebih unggul prosesor Intel. Nah, jadi kelebihan untuk prosesor AMD itu pertama, kencangnya atau teknologinya sama saja dengan Intel. Dia bersaing dan teknologinya semakin lama semakin maju. Bahkan ada teknologi yang lebih canggih daripada Intel. Nah, yang kedua, keunggulannya yaitu prosesor AMD yaitu relatif lebih murah. Nah, jadi untuk apa ya, teknologi atau kemampuan yang sama, misal kemampuan Intel segini, AMD pun segini. Nah, Intel kemampuannya yang segini itu harganya relatif lebih mahal, misal harganya 10 juta. Nah, kalau kita beli AMD dengan performa yang sama, kita bisa lebih murah harganya. Misal yang tadi performa yang sama ya antara Intel sama AMD itu misal nilainya 1000, ini juga sama 1000. Nah, harganya yang Intel itu harganya 10 juta. Sementara untuk AMD kita bisa lebih hemat, kita bisa mendapatkan performa yang 1000 itu dengan harga 6 juta saja. Nah, itu kerennya AMD. Jadi teknologinya sama, terus performanya sama, kemampuannya sama, tapi bisa kita miliki dengan harga yang lebih rendah. Nah, itu yang mungkin orang-orang belum tahu. Jadi kebanyakan orang-orang tuh ngejar merek. Oh, ini Intel lebih terkenal. Oh, ini pasti Intel lebih bagus. Nah, nggak seperti itu. Sebenarnya seperti itu yang saya tahu keterangannya. Jadi untuk performa yang sama pasti AMD akan lebih murah. Nah, seperti itu. Jadi Intel itu sebenarnya dari performa sama aja gitu, bersaing, nggak terlalu jauh antara AMD sama Intel. Nah, yang menjadi jauh apa? Brandnya Intel sama AMD, namanya Intel lebih unggul. Nah, seperti itu. Jadi buat yang awam pasti akan lebih memilih Intel karena lebih familiar. Nah, terus kenapa sih katanya AMD katanya performanya bagus sama kayak Intel, tapi harganya lebih murah, tapi kok gak laku di pasaran? Nah, ini yang menjadi pertanyaan untuk merek AMD ya, kenapa ya? Saya juga aneh gitu. Saya coba running antara Intel sama AMD, dan ketika dites ngedit atau dites main game itu kadang-kadang terutama main game Intel jauh ketinggalan. Apalagi kalau disaingkan, misalnya kita beli Intel yang harga 10 juta, AMD yang harga 10 juta, itu Intel kalah, beneran kalah. Performanya bakal lebih bagus AMD. Tapi kenapa yang aneh, justru AMD lebih kurang diminati. Nah, karena menurut saya, ini pendapat saya ya, pasaran AMD itu nggak stabil. Jadi nggak stabil. Misalnya kita beli 10 juta ya dari AMD, merek AMD. Nah, beberapa tahun kemudian
ya harganya bisa anjlok jadi 5 juta. Sementara untuk Intel, misalnya sekarang kita beli 10 juta, di waktu yang sama dengan AMD kita jual lagi misal 2 tahun ke depan. Nah, prosesor Intel masih agak stabil, enggak terlalu melonjak turun. Jadi bisa kita beli 10 juta ya mungkin turun sekitar 7 juta, 8 juta. Sementara untuk AMD itu bisa turun sampai setengahnya. Aneh banget kan? Jadi AMD itu memang jelek di pasaran. Untuk performa atau apa ya, teknologi sama aja, cuman brand itu gak tahu kenapa ya anjlok di pasaran, turun harganya, jelek pasarannya gitu. Beli 10 juta, udah kita mau upgrade, mau ganti, kita jual, nah harganya bisa turun sampai setengah harganya. Itu kekurangan AMD. Nah, tapi kalau kita apa ya, pintar-pintar atau benar-benar apa ya, paham tentang apa ya, tentang detail-detailnya, ya kita bakal kembali lagi ke mindset kita masing-masing. Contohnya saya nggak pernah masalah dengan AMD, bagus-bagus aja. Dan ketika menjual, ya nggak turun-turun banget lah. Saya bisa ngejual ke konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Nah, jadi tinggal kita pintar-pintarnya aja. Misal kalau kebutuhannya emang kita pingin yang spek tinggi tapi harga murah, pilih AMD. Kalau kita pingin cari aman, punya budget yang lumayan besar, pilih Intel. Karena Intel lebih stabil, pasarannya pun lebih stabil juga. Terus banyak diketahui banyak orang atau lebih familiar. Nah seperti itu. Udah cukup panjang juga ya penjelasan tentang dua prosesor itu antara Intel sama AMD. Nah kalau misalnya saya salah boleh di komen ya, boleh dikoreksi. Nah jadi seperti itu ya. Pertama kita tentuin dulu kebutuhan kita, itu kebutuhannya untuk apa. Yang kedua pilih dulu prosesornya, pilih yang mana. Nah udah tahu merek prosesornya ya, baru kita ke spesifikasi prosesor dulu. Nah pertama kita misalnya dari Intel sama aja sih. Intel punya dual core, Intel punya quad core, Intel punya octa core, AMD pun sama. AMD punya dual core, octa core, quad core juga ya sama. Yang beda cuman namanya. Makanya dilihat lebih detail lagi sih di dalamnya. Buat tampilan luar mungkin nggak kelihatan ya, misalnya nah ini nggak ada spesifikasi lebih dalam ya. Nah ini cuma ada logo Intel aja, logo Intel, nggak tahu ini Intelnya Intel apa gitu. Jadi untuk Intel biasanya dual core di brand dengan nama apa ya, Intel Celeron. Nah, jadi Intel Celeron itu pasti speknya dual core ya, atau Intel Atom. Nah yang jadul-jadul kayak gitu biasanya spesifikasinya itu masih dual core. Nah untuk lebih tingginya biasanya di brand atau di sini ya. Sini ada stiker, biasanya ada tulisan Core i berapa, Core i berapa, Core i berapa ya. Nah untuk Intel dikasih nama Core i. Jadi setelah dual core, Intel Celeron, terus apa ya, seri N, seri berapa gitu ya. Yang paling familiar dari Intel itu Core i-nya. Pasti pada tahu orang-orang Core i3, Core i7, Core i5, bahkan sekarang ada Core i9, itu semua pada tahu. Nah ini kelebihan dari Intel. Jadi Intelnya udah pada booming, Core i-nya pada booming juga. Pasti semua orang tahu. Pasti kalau beli komputer atau beli laptop, yang ditanyain tuh itu Core i berapa,
Core i7 bukan, wah pasti Core i7 bagus nih. Nah, kebanyakan orang awam pasti kayak gitu. Padahal si Core i itu memiliki generasi ke generasi. Contohnya generasi sekarang udah generasi 10. Jadi pertama dari Intel, dia agak unik ya untuk penamaan core-nya, penamaan jumlah prosesornya. Jadi Core i itu udah familiar banget, simpel, keren, dan banyak diketahui orang. Nah, cuman yang nggak banyak orang tahu tentang Core i itu sebenarnya memiliki generasi. Core i3 generasi 1, Core i5 generasi 2, dan seterusnya sampai sekarang generasi 10. Nah, itu yang menentukan sebenarnya. Pertama Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Nah, pasti lebih tinggi, betul gitu. Core i3 di bawahnya Core i7, Core i7 di bawahnya Core i3, terus ke atas Core i7, terus ke atas lagi Core i3, ke atasnya Core i5, ke atasnya lagi Core i7, ke atasnya lagi Core i9. Nah, itu benar, tingkatannya lebih tinggi, 3, 5, 7, 9. Nah, jadi yang 9 lebih tinggi ya. Core i3 kalah sama Core i7. Core i7 kalah sama Core ini siapa lagi? Core i3 kalah sama Core i5. Core i5 kalah sama Core i7. Core i7 kalah sama Core i9 pasti gitu. Nah, jadi dari segi angka makin tinggi makin baik atau makin kenceng. Nah, yang nggak tahu itu dari generasi. Core i3 itu sebenarnya ada generasi satunya sampai generasi mungkin 9 ya. Nggak tahu generasi 10 kayaknya di Core i9 ya. Atau ada juga mungkin ya. Core i3 generasi 1, Core i3 generasi 2, Core i3 generasi 3. Nah, jadi jangan sampai salah tanggap. Kita punya Core i7 sama Core i3. Menang mana? Jelas kalau generasinya sama pasti bakal menang Core i7. Tapi kalau generasinya beda, misal kita punya Core i3 generasi ke-9, Gen 9, 9000 berapa? Nah, itu tuh yang jadi harus kita pertimbangkan. Core i3 generasi 9 versus Core i5 generasi pertama atau seri ratusan, lebih bagus yang mana? Pasti lebih bagus Core i3. Kenapa Core i3 kalau lebih bagus dari Core i7? Karena generasi Core i3 yang Gen 9 itu lebih baru, lebih canggih, lebih cepat dibanding Core i7 yang generasi pertama. Itu jadul, teknologinya masih yang dulu, masih ketinggalan. Nah, makanya dari segi brand pun atau dari segi harga pun pasti lebih mahal Core i3 yang generasi 9. Misalnya Core i3 generasi 9 2 juta sekian. Untuk Core i7 generasi 1 karena mungkin udah gak ada barunya juga, paling di kisaran angka kurang dari 1 juta. Nah, seperti itu ya. Jadi generasi prosesor itu terutama dari Intel itu sangat menentukan. Lihat generasinya generasi berapa. Nah, untuk generasi 7 ke atas biasanya logonya kayak gini ya. Nah, di Intel putih kayak gini. Kalau misalnya di yang ini biru kayak gini, nggak ada putihnya ya. Nah, ini masih generasi 4 atau generasi 5. Nah, jadi 6, 7, 8, 9 udah putih ya logo kayak gininya. Kalau 5, 4 ini masih biru. Nah, seperti itu. Ya, kita break dulu sebentar. Kita lihat videonya, takut kepotong.
Oke, baik, kita lanjut. Nah, itu prosesor Intel ya. Jadi udah di sharing sedikit tentang prosesor. Jadi jangan sampai salah pilih. Untuk mungkin yang lebih pro atau lebih paham tentang prosesor Intel, boleh di share ya di komen. Siapa tahu yang saya sampaikan salah. Nah, bisa teman-teman komen ya di kolom di bawah. Nah, jadi gitu ya. Jadi jangan sampai menganggap bahwa Core i7 itu pasti bagus. Apa Core i3 kalah sama Core i7 pasti. Nah, nggak kayak gitu. Jadi lihat dulu generasinya, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih terbaru. Terus Pak, kalau misalnya Core i3 sama Core i7 generasi 5 versus Core i3 generasi 9, lebih menang yang mana tuh? Pasti kalau misalnya generasinya dekat kayak gitu, pasti bakal menang Core i7. Nah, kita cek aja di Google spesifikasi. Jadi ada spesifikasinya lagi ya. Untuk Core i7 generasi 5 spesifikasinya seperti apa, harganya berapa, kelebihannya apa, jumlah core-nya berapa, jumlah thread-nya berapa. Nah, itu tuh yang paling menentukan ya, speed-nya berapa, itu juga sama nentuin. Jadi kalau ingin lebih paham tentang prosesor, boleh search aja, banyak ya di Google. Cuman yang pada intinya atau ambil kesimpulannya, untuk Intel dari dual core, quad core, mungkin langsung ke Core i3, langsung ke Core i5, langsung ke Core i7, langsung ke Core i9. Dari generasi 1 seri ratusan ya, langsung ke generasi 2, naik lagi ke generasi 3. Tahu generasi dari mana? Dari seri prosesornya. Core i3 2100. Nah, itu Core i3 generasi kedua. Core i5 ke seri 3470. Itu Core i5 generasi 3. Jadi yang 3000 itu generasi 3, yang 2000 itu generasi 2, yang 9000 generasi 9, 9004 Core i3 9400F itu Core i3 generasi 9. Lihat aja, harganya pasti berbeda-beda. Nah, jadi gitu ya. Jadi kadang-kadang laptop kayak gini, harganya misal berapa ya, 6,5 juta, 6.500.000. Udah lengkap, tinggal pakai, kita bisa gunain, speknya tinggi. Atau yang kayak gini, harganya misal 2 jutaan atau 3 jutaan ya, tinggal pakai, udah bagus, udah bisa ngerjain dokumen, udah bisa edit juga, main game juga. Nah, Intel itu tadi apa aja, biar tak lupa ya, saya ulang lagi. Pertama, Intel punya prosesor dual core, quad core, lalu ke seri Core i, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Nah, terus di Core i itu memiliki generasi pertama sampai sekarang generasi 10. Dilihat generasinya dari seri prosesornya. Itu ada yang seri ratusan, itu Gen 1, dan seri ribuan. Dari mulai 2000, 3000, 2000 berarti Gen 2, 3000 berarti Gen 3, 4000 berarti Gen 4, dan seterusnya sampai 9000, mungkin 10.000 berapa ya, itu yang Gen 10. Nah, seperti itu.
Itu untuk prosesor Intel. Lalu AMD bagaimana cara mengetahui spesifikasi komputernya? Nah, seperti apa? Jadi untuk AMD sama itu juga dual core atau 2 CPU, quad core atau 4 CPU atau octa core. Bahkan ada yang 16 core ya, udah hexa core. Nah, seperti itu. Jadi untuk AMD yang paling booming sekarang seri Ryzen ya, itu keren banget. Ryzen saingannya sama Core i7 sama Core i9 itu masih setara, dan harganya yang tadi disaingi Core i7 dengan Ryzen. Core i7 harga 10 juta, Ryzen bisa dapat di harga 7 juta, mungkin 8 jutaan ya. Bisa lebih turun dengan performa yang sama, atau bahkan AMD bisa lebih tinggi. Nah, seperti itu. Untuk AMD mungkin banyak yang nggak tahu juga. AMD-nya aja, brandnya aja udah nggak tahu, apalagi spesifikasi di dalamnya, apalagi detail-detailnya. Nah, seperti itu. Untuk AMD, lihat aja lah, juga kurang tahu. Dual core AMD berapa gitu ya, untuk laptop jarang sih. Terus ada seri FX mungkin ya. Oh iya, yang paling banyak digunakan di laptop yaitu seri A, misalnya A8, A4. Nah kayak gitu, itu juga memiliki seri. AMD lebih banyak lagi, lebih berbagai macam seri prosesornya. Jadi untuk yang seri APU, yang nyampe lah yang abikar ya. Jadi untuk yang seri APU atau seri A ya, A4, A8, A10. Nah kayaknya yang lebih familiar itu kalau untuk AMD. Jadi A4 itu masih dual core, A8 udah quad core. Nah mungkin A10 sekian udah octa core ya. Dilihatnya dari itu. Terutama prosesor AMD yang terbaru yaitu Ryzen itu lebih canggih lagi gitu. Nah tadi yang saya bilang, udahlah yang awal pilih aja Intel, karena itu lebih gampang. Sementara untuk AMD direkomendasikan yaitu untuk apa ya, pemain-pemain yang lebih pro, yang lebih tahu tentang komputer, yang lebih tahu tentang prosesor. Itu disarankan, yang udah tahu kelebihan AMD ya, disarankan lebih pilih AMD. Termasuk saya juga kadang-kadang AMD bagus nih, murah, sama aja sama itu, udah beli AMD aja. Nah kadang-kadang saya juga suka seperti itu, suka berpikir, udahlah ngapain beli Intel mahal-mahal, udahlah AMD aja, spesifikasi juga udah menunjang sama kebutuhan saya. Nah seperti itu. Jadi untuk AMD disarankan buat yang udah lebih memahami tentang laptop atau tentang komputer atau tentang spesifikasi. Untuk yang awam lebih pilih aman apa? Pilih aman saja, cari aman saja, pilih Intel saja. Nah jadi seperti itu ya. Untuk prosesor saya merekomendasikan yaitu pilih Intel saja ya. Nah selepas udah kita pilih brand Intel, spesifikasi yang lain, nah kita tentukan selanjutnya. Nah seperti itu. Nah jadi misal kita punya budget berapa nih, 4 juta, pilih Core i3 4 juta lebih ya. Kalau beli yang baru, beli yang second lebih murah lagi, kita bisa dapat Core i3 dengan harga 2 juta, harga 2 jutaan tentunya lebih rendah ya, tergantung spesifikasi atau generasi dari Intel tersebut. Nah seperti itu. Terus apa lagi? Brand atau merek laptop itu juga penting ya. Nah,
brand yang paling bersaing di pasaran banyak ya. Kalau pasaran tadi cuma 2, AMD sama Intel. Nah kalau merek laptopnya sendiri itu banyak. Ada Acer, ini Acer, ada XP, terus ada Lenovo, ada Asus, semuanya brand yang lumayan terkenal ya, banyak diketahui banyak orang. Nah, seperti itu. Cuman yang saya rekomendasikan merek yang paling aman ya, yang keempat tadi bagus semuanya. Mungkin di atasnya ada lagi ya, merek MSI, Gigabyte, itu yang spek-spek buat game ya, ROG, terus atau yang brand yang paling keren misalnya Apple kayak gitu kan, mereknya bagus. Nah cuman yang standar itu kita punya, atau saya merekomendasikan merek apa aja. Pertama XP, kedua Acer, ketiga Asus, keempat Lenovo. Nah itu brand-brand yang aman ya. Jadi kalau kalian beli laptop, pilih salah satu brand tersebut. Nah kenapa tadi XP disebut paling satu? Saya pakai berapa laptop ini ya, Acer semuanya. Yang paling gak banyak problem itu XP. Oh kenapa ya? Udah pakai berapa tahun ya nggak ada problem. Kalau Acer karena yang kedua ya, karena ada problem lah. Cuman nggak separah Asus atau Lenovo. Acer paling kenanya di jarang juga sih, paling di keyboard. Nah justru dari Asus brand yang terkenal, mungkin menurut orang keren nih Asus. Emang keren, Asus itu keren banget brandnya ya. Cuman banyak mengalami problem, atau kenapa? Terutama bagi orang yang jarang pakai laptop. Misalnya kalau XP disimpan sebulan nggak dipakai itu jarang ada masalah. Ketika Asus nggak tahu kenapa sebulan kita simpan nggak pakai, ada aja problemnya. Baterai jadi nggak ngisi, terus keyboard jadi nggak jalan, ada yang nggak jalan, kadang-kadang bisa aja kena IC power, nggak nyala sama sekali. Aneh banget. Kayaknya kalau Asus digunakan itu buat orang-orang yang suka main laptop ya. Buka misal seminggu berapa kali, nah kayak gitu. Kalau buat yang simpen nggak kepakai, simpan aja, pasti tuh dalam waktu sebulan aja ada aja masalahnya. Problemnya misalnya keyboardnya nekan sendiri atau apalah, ada. Terus yang keempat Lenovo juga bagus, apalagi yang sekarang ya, karena Lenovo itu speknya bagus, desainnya bagus, harganya bisa lebih murah. Nah seperti itu. Untuk yang dulu Lenovo, wah parah banget. Yang seri G40, G30 itu parah. Bodinya jelek ya, kadang-kadang engselnya suka copot, bodinya patah, itu rekomendasi banget. Terus banyak juga problem mesin atau apa gitu ya. Nah tapi Lenovo buat yang sekarang, yang IdeaPad itu yang kayak gini. Nah ini udah ada perbaikan ya. Jadi bodinya nggak gampang patah, terus isi di dalamnya pun nggak banyak problem, terus bodinya semakin kesini semakin canggih ya, dan pasti mengutamakan kayak gini nih, yoga kayak gini ya.
keunggulan dari Lenovo bisa kayak gini. Dan ini buat saya rekomendasi sih untuk seri IdeaPen kayak gini. Ini jarang problem dibanding sama Lenovo yang dulu ya, yang masih seri G berapa gitu, itu banyak problem. Nah, ini saya merekomendasikan 4 merek tersebut. Jadi teman-teman kalau udah tahu prosesornya pilih yang mana. Oh, udah Intel, terus mereknya apa? Oh, XP jarang, kurang booming ya dibanding Asus. Pasti bakal lebih tahu Asus. Cuman yang saya alami XP itu ya agak rudet, bandel, jelas gitu, jarang rusak. Nah, cuman tadi brandnya kurang terkenal dibanding Asus bagus, cuman nggak dipakai sebulan ada aja problem, pasti itu. Jadi sering datang ke tempat saya, Asus lagi, Lenovo lagi, Acer sedikit, XP lebih sedikit. Nah, seperti itu. Tapi nggak tahu gimana ya, mungkin tergantung penggunanya saja. Kembali lagi ke pengguna. Kalau misalnya Asus pakainya sambil dicas, terus disimpan di tempat yang panas, nanti itu akan lebih cepat rusak. Nah, kalau kita pemakaiannya benar gitu ya, suhunya normal, nggak sampai dicas, tahu waktu pemakaian, mau brand apapun pasti akan aman. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin beli laptop, tentukan dulu kebutuhan, lalu pilih prosesornya, brandnya apa, karena prosesor itu merupakan hal yang paling penting. Prosesor itu ibarat otaknya harus bagus. Nah, otaknya udah bagus, terus mereknya boleh ya ke merek, pilih merek yang paling laku di pasaran. 4 yang rekomend ya buat yang standar aja. Kalau ingin lebih keren lagi, udah pilih Apple, pilih ROG, pilih MSI, pilih Gigabyte aja. Cuman untuk yang standar pilih Acer, XP, terus Asus, Lenovo. Nah, seperti itu. Terus apanya lagi ya? RAM-nya jangan sampai kekecilan. Nah, kita buatnya di RAM-nya cuma 2 GB, bakal kurang. Kita pakai Windows 10, RAM-nya cuma 2 GB, bakal kurang. Nah, jadi direkomendasikan untuk RAM itu kalau bisa 4 GB ke atas supaya gak lemot. Nah, karena makan sistem operasi aja RAM-nya udah berapa giga terpotongnya, sisanya cuma berapa giga lagi. Nah, itu jadi saya merekomendasikan untuk RAM itu harus di atas 4 GB. Kecuali buat teman-teman yang hanya menggunakan laptop untuk mengisi dokumen saja, mengerjakan file-file Office, Word, terus Excel, PowerPoint. Nah, gak apa-apa menggunakan RAM 2 GB juga. Nah, seperti itu. Terus untuk penyimpanan, biasanya laptop terbaru penyimpanannya udah 500 GB ya. Nah, lebih bagus lagi kalau pakai SSD karena itu lebih cepat. Kalau nggak ada ya standar ya untuk penyimpanan. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang nggak suka koleksi file besar ya, seperti film atau game, nah cukup di penyimpanan 250 GB ke atas. Nah, seperti itu. Terus apa lagi nih? Baterai paling utama. Yang paling awet untuk keempat brand itu Asus. Asus punya teknologi sampai baterai itu bisa bertahan 8 jam, 10 jam. Nah, seperti itu. Yang lainnya XP paling 3 jam, 4 jam, 5 jam ya. Nah, jadi untuk baterai yang paling keren itu dari Asus. Nah, buat teman-teman yang mungkin kebutuhannya saya mah cuman bikin dokumen aja, cuman malas ngecas,
malas colok-colok, ya saya sarankan untuk memilih Asus, karena Asus punya teknologi baterai yang lebih tahan lama. Nah seperti itu. Jadi utamakan ya, baterainya harus bagus, RAM-nya di atas 4 GB, terus prosesornya Intel aja ya, Intel yang seri Core i generasi 4 ke atas lah kalau bisa ya, biar keren seperti itu. Nah terus apa lagi yang jadi pertanyaan, mending mana kita beli laptop second atau cash atau baru? Nah seperti itu. Jadi kalau baru jelas lebih aman, lebih bagus, tapi budgetnya kita harus lebih tinggi juga, lebih besar juga. Nah seperti itu. Misalnya kalau kita punya uangnya sedikit, ingin spek yang tinggi, nah boleh memilih opsi kedua, yaitu membeli laptop second. Cuman tips untuk pembelian laptop second akan panjang lagi ya. Pertama kita harus lihat dulu kondisinya, apakah masih bagus atau udah acak-acakan. Dilihat dari mana? Pertama dari body ya, bodinya lihat dulu, tapi jangan tertipu sama body, karena bisa aja dalamnya udah hancur, udah rusak. Makanya kita lihat misal mana? Nah ini. Nah jadi di bawahnya harus ada segel kayak gini nih. Pasti kalau ada segel kayak gini, laptop belum pernah dibongkar, belum pernah diapa-apain. Nah, selain bodinya mulus kan ini, ini juga belum pernah dibongkar. Nah, kalau ada laptop kondisi kayak gini nggak apa-apa kita beli second. Ini juga aman pasti. Jadi dilihat dulu, dilihat lagi baterainya apakah masih normal, yang lainnya juga sama seperti itu. Nah itu untuk tips membeli laptop second ya. Nah jadi bakal banyak banget, mungkin saya akan pisahin video untuk tips membeli laptop second yang aman, yang bagus, yang keren. Nah seperti itu. Nah jadi mungkin segitu saja, udah kelamaan untuk memilih laptop atau tips-tips atau hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum kita membeli laptop. Nah, diulang lagi biar lebih jelas, bisa lebih gampang diingat, bisa keinget terus. Pertama, sebelum kita membeli laptop, tentuin dulu kebutuhan kita, untuk apa kita membeli laptop. Kedua, pilih brand prosesornya dulu, Intel atau AMD. Nah, setelah memilih, kita pilih juga merek laptopnya. Jangan sampai kita memilih merek laptop yang banyak problemnya, nggak booming, udah gitu spare partnya jarang. Ketika rusak, kita benerin susah ngebenerinnya. Nah jangan sampai seperti itu. Terus apalagi spesifikasi di dalamnya. Tadi udah tahu merek prosesornya, lalu spesifikasinya. Intel tuh Intel apa, core berapa, generasi berapa, terus RAM-nya berapa giga, 2 giga atau 4 giga atau bahkan 1 giga atau 8 giga atau berapa. Sebenarnya RAM itu juga banyak itu deskripsinya ya, detailnya, keterangannya. Ada DDR2, ada DDR3, ada DDR4, ada yang kecepatannya berapa, ada yang seri low, nah banyak juga. Cuman yang saya sampaikan udahlah dari size-nya aja, yang 2 giga, yang 4 giga, yang berapa gitu ya. Terus harddisknya, penyimpanannya, terus baterainya. Itu sih yang paling banyak harus kita pertimbangkan. Spesifikasi itu aja dong. Dan yang terakhir mungkin dari harga, jangan sampai tertipu. Untuk pasaran Core i berapa, lihat aja di
di Google ya pasarannya berapa, terus cek kita di toko pasarannya berapa, jauh gak? Jangan sampai ketika di Google kita harganya 4 juta, ketika kita ke toko harganya sampai 7 juta atau 6 juta, kan jauh ya. Nah jangan sampai terlalu jauh. Misalnya di Google harganya 4 juta, ya kita beli ke toko harga 4 juta setengah atau 4 juta 300, 4 juta 200 masih standar ya. Nah seperti itu, jangan sampai kita tertipu. Banyak-banyak search, banyak-banyak cari di Google, banyak-banyak cari informasi. Jangan sampai kita salah beli, jangan sampai kita membeli kucing di dalam karung. Jangan takut nanya, jangan malu nanya sebelum kita tersesat. Jadi kalau ada apa-apa tanya aja, Bang ini bagus gak? Pak ini bagus gak? Pak ini rekomendasi gak? Pak ini cocok gak? Nah seperti itu. Jadi tanya dulu, terus cari dulu informasinya, lalu udah fix baru kita langsung beli laptop, dan kita akan puas membelinya. Kita akan pas, kita akan gak kecewa. Nah seperti itu. Oke, lumayan kepanjangan. Segitu saja mungkin untuk tips membeli laptop ya. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan sebelum teman-teman membeli laptop yang teman-teman inginkan. Jangan sampai salah beli, jangan sampai kecewa, jangan sampai teman-teman keluar budget yang terlalu tinggi. Nah seperti itu. Oke, mungkin situ saja untuk video kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.